Hai, salam jumpa sahabat Indonesia, pencinta cerita Mahabharata dimanapun berada. Di kesempatan kali ini kami hadir tidak seperti biasanya dengan menyajikan kisah atau cerita dari parwa-parwa Mahabharata. Di kesempatan kali ini kami akan mengungkap sedikit informasi buat para pecinta serial Mahabharata dari mana kira-kira kisah-kisah hebat ini berasal. Nah, kita langsung saja. Kisah Mahabharata adalah salah satu mahakarya dari India yang dianggap suci dan istimewa bagi pemeluk agama Hindu, khususnya, dan disukai juga oleh masyarakat berbagai belahan dunia. Kitab ini menceritakan tentang perang saudara antara Pandawa dan Kurawa dalam memperebutkan tahta Hastinapura. Puncaknya adalah 18 hari pertempuran di medan Kurukshetra. Kitab ini dipercaya disusun pada sekitar 400 tahun sebelum Masehi di India oleh Vyasa Krishna Dwipayana atau yang lebih dikenal dengan nama Resi Vyasa. Karena kepopulerannya, kisah yang semula ditulis dalam bahasa Sanskerta ini kemudian telah disalin dalam berbagai bahasa di seluruh belahan dunia. Di Indonesia sendiri, salinan dari berbagai bagian kitab Mahabharata telah digubah dalam berbagai bentuk kekawin berbahasa Jawa kuno oleh para pujangga ternama sejak akhir abad ke-10. Kitab Mahabharata juga diakui sebagai salah satu wiracarita terpanjang di dunia yang memiliki lebih dari 100.000 sloka dengan tersusun dari sekitar 1,8 juta kata. Wow, panjang. Panjangnya ini diperkirakan 4 kali lebih panjang daripada kitab Ramayana. Mahabharata merupakan kisah epik yang terbagi dalam 18 bagian atau yang disebut pula 18 parwa. Di 18 parwa ini dikenal pula dengan sebutan Astadasa Parwa. Rangkaian parwa-parwa ini menceritakan kronologi peristiwa dalam kisah Mahabharata, yaitu sejak kisah para leluhur Pandawa dan Kurawa hingga perjalanan Pandawa menuju Swargaloka. Aswatama telah menyerang kandungannya dengan Mari menggunakan kita Brahmastra. kupas sedikit masing-masing dari parwa-parwa tersebut. Parwa yang pertama disebut dengan Adi Parwa. Bagian ini disisipkan pengantar dari cerita utama kisah ini. Dimulai dengan silsilah para leluhur Bharata, kelahiran para Pandawa dan Kurawa, hingga pernikahannya dengan Drupadi, serta percobaan pembakaran di Kandawa Prastha. Parwa yang kedua disebut dengan Sabha Parwa. Dikisahkan kelicikan keluarga Kurawa dibantu pamannya Sakuni yang ingin menyingkirkan Pandawa. Di Parwa inilah permainan dadu dan penghinaan Drupadi dengan mencoba melucuti pakaiannya dikisahkan. Parwa yang ketiga disebut dengan Wana Parwa, mengisahkan penyamaran Pandawa dan Drupadi di tengah hutan setelah kalah dalam permainan dadu. Yang keempat disebut Wirata Parwa. Dikisahkan setelah menjalani pengasingan selama 12 tahun di tengah hutan, Pandawa melakukan penyamaran kerajaan Wirata selama periode 1 tahun tanpa dikenali oleh siapapun. Parwa kelima disebut Udyoga Parwa. Dikisahkan para Pandawa kembali dan menuntut kerajaan mereka. Namun pihak Duryodhana menolaknya. Krishna gagal dan upayanya mendamaikan mereka. Dan akhirnya mereka pun siap untuk berperang. Parwa keenam disebut Bhisma Parwa. Bagian ini mengisahkan penunjukan Bhisma sebagai panglima perang pihak Kurawa dan Sri Krishna ditunjuk sebagai penasehat perang pihak Pandawa. Diceritakan pula kisah Krishna menasihati Arjuna yang ragu saat akan mulai berperang. Rangkuman percakapan Krishna dan Arjuna pada bagian ini oleh umat Hindu dikenal sebagai Kitab Bhagavad Gita. Bagian akhir parwa ini pula kematian Bhisma oleh Sri Kandi terkisahkan. Dari keegoisanmu, Aku meninggalkan tahtaku menjadi raja demi janjiku pada ayahku. Aku bersumpah seumur hidup untuk membujang. Ketujuh, Drona Parwa. Pada bagian ini, Drona ditunjuk sebagai panglima perang menggantikan Bhisma.
Di Parwa ini pula kematian Abimanyu dan Gatotkaca diceritakan, yang diakhiri dengan kematian Guru Drona oleh Krisna-Arjuna. Parwa ke-8 disebut dengan Karna Parwa. Setelah gugurnya Guru Drona karena ditunjuk sebagai panglima perang. Di Parwa ini diceritakan bagaimana terbunuhnya Dursasana di tangan Bima sampai gugurnya Karna di tangan Arjuna. Parwa ke-9 disebut dengan Salya Parwa. Setelah gugurnya Karna, maka Prabu Salya, tidak lain adalah paman dari Nakula dan Sahadewa, ditunjuk sebagai panglima perang Kurawa. Pada Parwa ini diceritakan bagaimana Prabu Salya tewas di tangan Yudhistira, Sangkuni dibunuh oleh Sahadewa, dan bagaimana akhirnya Duryodhana bisa dikalahkan oleh Bima, dan perang pun berakhir di Parwa ini. Yang ke-10 disebut Sauptika Parwa. Bagian Parwa ini menceritakan pembalasan Aswatama atas kekalahan Duryodhana, temannya. Dengan dibantu dua orang temannya, Kripa dan Kritawarma, dia melakukan serangan membabi buta ke kemah Pandawa di malam hari, sehingga berhasil membunuh banyak pasukan Pandawa. Dikisahkan pula akhirnya Krishna mengutuk Aswatama akibat perbuatan yang biadab itu. Parwa ke-11 yaitu Stri Parwa. Bagian ini mengisahkan tentang ratapan kaum wanita yang ditinggal oleh suami mereka bertempur di medan perang. Selain itu, Yudhistira diceritakan menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang telah gugur dan mempersembahkan air suci kepada para leluhur. Pada bagian ini pula diceritakan bagaimana Gandhari mengutuk Krishna atau bangsa Yadawa yang akan binasa dalam perang saudara. Parwa ke-12 disebut Santi Parwa. Dalam Santi Parwa diceritakan pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan perang. Akhirnya ia diberi wejangan suci oleh Resi Vyasa dan Sri Krishna yang menjelaskan rahasia serta tujuan ajaran Hindu agar Yudhistira dapat melaksanakan kewajibannya sebagai raja. Parwa 13 Anusasana Parwa berisi kisah penyerahan diri Yudhistira pada kakeknya Bhisma untuk menerima ajarannya. Bhisma pun mengajarkan tentang ajaran Dharma, arta, aturan berbagai upacara, kewajiban seorang raja, dan masih banyak lainnya. Akhirnya, Bhisma pun meninggalkan dunia dengan tenang. Parwa ke-14 yaitu Aswamedika Parwa berisi kisah pelaksanaan upacara Aswameda oleh Raja Yudhistira. Selain itu, bagian ini juga menceritakan tentang pertempuran Arjuna dengan para raja-raja di dunia. Kisah kelahiran Parikesit yang semula meninggal dalam kandungan karena senjata sakti Aswatama, tetapi dihidupkan kembali oleh Sri Krishna. Parwa ke-15, Asrama Wasika Parwa, berisi kisah kepergian Drestarata, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya ke tengah hutan untuk meninggalkan dunia ramai. Bertahun-tahun setelah menjalani kehidupan di hutan, Resi Narada datang ke istana Hastinapura untuk membawa kabar bahwa Drestarata dan lainnya telah pergi ke surga, tewas terbakar api ritual yang melalap asrama mereka. Yang ke-16, Mosala Parwa, menceritakan kisah perang saudara antara bangsa Yadawa, keluarga besar Krishna. Setelah keluarga besarnya binasa, Krishna meninggalkan kerajaannya, lalu pergi ke tengah hutan. Suatu ketika, Arjuna mengunjungi Dwaraka, kediaman Krishna, dan mendapati bahwa kota tersebut telah kosong. Atas nasihat biasa, Pandawa dan Drupadi menempuh hidup sebagai sannyasi dan meninggalkan kesibukan duniawi. Parwa ke-17, Prastanika Parwa. Kitab ini menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Drupadi ke puncak gunung Himalaya. Sementara tahta kerajaan diserahkan kepada Parikesit, cucu Arjuna. Dalam pengembaraannya, Drupadi dan Pandawa, kecuali Yudhistira, meninggal. Parwa yang terakhir, Parwa 18, Swarga Rohana Parwa, menceritakan tentang kisah Yudhistira yang berhasil mencapai puncak gunung Himalaya
dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Dalam perjalanannya memasuki surga, sang dewa menguji Yudhistira dan akhirnya ia mampu melewati ujian tersebut. Kisah pun diakhiri dengan berkumpulnya kembali para tokoh utama di Swarga Loka. Demikianlah sekelumit cerita tentang kitab Mahabharata yang termasyhur. Mudah-mudahan mampu menjadi pelengkap pengetahuan dan wawasan sahabat Indonesia para pencinta serial Mahabharata di channel kesayangan kita bersama ini. Salam dan sampai jumpa di cerita-cerita Mahabharata lainnya.